welcome back to Edu Private's channel. As always, I'm Miss Kihat and today we're going to talk about helping verb. Jadi friends, hari ini kita akan membahas yang namanya helping verb. Apa sih helping verb itu? Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Jadi friends, kita udah membahas yang namanya linking verb atau kata kerja penghubung. Kita juga sudah membahas yang namanya action verb atau kata kerja yang menjelaskan atau mengekspresikan tentang tindakan atau aktivitas. Kita sekarang akan membahas tentang helping verb. Oke? Nah friends, apa sih helping verb itu? Helping verb digunakan untuk membantu menjelaskan main verb dalam sebuah kalimat. Nah, friends, helping verb juga dikenal sebagai auxiliary verb. Pasti friends sudah pada familiar dengan auxiliary verb. Nah, friends, helping verb juga sering dikenal dengan yang namanya auxiliary verb. Pasti friends udah sangat familiar ya dengan yang namanya auxiliary verb, apalagi sudah dibahas di channel ini. Nah, friends, jika ditemukan helping verb dengan main verb di satu kalimat, itu disebutnya dengan verb phrase, oke? Satu kesatuan antara kata kerja yang utama dan kata kerja pembantu, oke? Nah, helping verbs ini ada berbagai jenis ya. Pasti kalian juga udah familiar karena sering banget dibahas ya di channel ini. Pertama ada untuk to be. To be juga sering ditemukan di linking verb ya, di kata penghubung. Oke, jika friends belum nonton tentang materi to be, bisa langsung saja klik link di atas. Oke, to be ini untuk menghubungkan antara subjek dengan komplementnya atau kata-kata predikatnya. Oke, maupun itu adjektif atau noun, verb, yang penting kalimat. Oke, to be ini ada is untuk subjek yang tunggal. Seperti she, he, it, oke. Dan ada am untuk orang pertama seperti I am, she is. Nah, yang terakhir juga ada are ini untuk plural noun ya, seperti we, they, dan juga you. Nah, yang kedua ada was dan were. Familiar ya? Was dan were ini adalah to be tapi versi simple past tense, oke? Versi yang sudah lampau, oke? She is a singer. Dia adalah seorang penyanyi. She is a singer. Tapi kalau menggunakan helping verb was, jadi she was a singer, dia pernah menjadi seorang singer atau penyanyi. Oke, di masa lampau. Selanjutnya ada do, does, dan did. Kita juga ada. Oke. Selanjutnya ada do, does, dan did. Kita juga sudah pernah membahas tentang ini. Jangan lupa untuk mencek videonya di playlist materi bahasa Inggris ini ya. Do, does, dan did adalah salah satu dari helping verb yang digunakan. Apalagi digunakan untuk negative sentence atau kalimat yang bertolak belakang atau negatif ya. Misalnya, she do not have. She do not, oke? Biasanya untuk negative sentence kita menambahkan not pada helping verb, oke, bukan main verbnya. Di sini contohnya ada I do not have a cat. Contohnya friends, di sini ada kalimat I do not have a cat. Have adalah main verbnya, oke? Oke, untuk kalimat positif kita bilangnya I have a cat. Untuk kalimat negatif kita dapat menggunakan do. Oke, I do not have a cat. Kita menambahkan not pada helping verbnya. Seperti ini, oke? Namun bedanya apa antara do, does, dan did? Oke, untuk subjek I dan you, kita menggunakan do. Lalu apa perbedaannya antara do, does, dan did? Untuk subjeknya, pertama subjeknya beda. Karena untuk do itu untuk plural noun seperti they, we, they do have a cat. Lalu apa perbedaannya antara do, does, dan did? Untuk do adalah berpasangan dengan plural noun seperti they, we, dan juga untuk orang pertama ya, seperti I, dan you. Oke, orang kedua.
Lalu untuk does digunakan untuk subjeknya yang tunggal, orang ketiga. Seperti she, he, it. She does have a cat. She does not have a cat. Oke. Dan did ini subjeknya untuk yang siapa aja semuanya. Menggunakan did tapi untuk masa lampau. She did not have a cat. They did not have a cat. We did not have a cat. I did not have a cat. Oke, selain untuk negative sentences, do juga digunakan untuk emphasizing atau menekankan. Seperti I do love you. Aku benar-benar mencintaimu. I do, gitu ya. Selanjutnya untuk have, has, dan had. Kan di sini sebagai main verb ya, tapi have juga dapat digunakan sebagai helping verb. Contohnya di sini, he has finished class. Ini biasanya untuk yang present perfect continuous dan juga past continuous. Jika friends belum nonton videonya bisa langsung saja ya tentang tenses yang perfect, continuous, present, dan lain-lainnya, oke? He has di sini adalah helping verbnya, dan finished adalah main verbnya. Oke, kenapa di sini he menggunakan has? Karena has itu berpasangan dengan yang orang ketiga yang singular, seperti he, she, dan it. Berbeda dengan have itu untuk plural noun, seperti I, you, they, we, dan lain-lainnya ya. Untuk plural noun, orang pertama dan orang kedua. Oke? Dan had ini sama dengan did, dia itu untuk yang past. Untuk yang masa lampau. Oke, selanjutnya ada yang model auxiliary ya, sering sekali kita temukan untuk menyatakan present dan future, sekarang dan juga yang masa depan. Oke, di sini ada should, seharusnya. Oke, it should be good, itu seharusnya bagus. It should be, itu harus gitu ya. It should, itu adalah salah satu modal untuk merepresentasikan yang sekarang atau in the future. Oke. Selanjutnya ada could dan can. Jika friends belum menonton videonya, klik linknya di atas ya. Could dan can. Can itu artinya bisa atau dapat digunakan untuk questions, interrogative sentences. Perbedaan dari could dan can ini, could overall umumnya adalah sifat simple past tense atau masa lampau dari can. Dan saat digunakan untuk interrogative sentences atau pertanyaan, could lebih sopan ya. Could I buy you a drink? Itu lebih sopan dengan dibandingkan can I buy you a drink. Selanjutnya phrase ada may dan might. Oke, ini untuk pengandaian she may be late. She might be late. Oke, ada videonya, langsung aja klik link di atas. Oke. Shall. Oke, itu untuk sekarang. Aku seharusnya membelikan kamu a drink, minuman. Oke, itu sekarang untuk I should buy you a drink. Ini lebih untuk past tense dari shall. Oke. Nah, selanjutnya ada will dan would. Will dan would adalah salah satu jenis dari modal auxiliary, menyatakan permintaan dan juga kemungkinan dan lain sebagainya ya. Will ini lebih pasti dari would, walaupun artinya sama aja, tapi will itu lebih pasti akan terjadi. I will pick you up at noon. Aku akan menjemputmu saat sore. Okay? But kalau I would pick you up at noon, itu tuh masih belum tentu terjadi. Okay? Nah, friends, untuk latihan, friends dapat membuat kalimat yang ada. Nah, friends, untuk latihan, Miss mau kalian membuat kalimat yang menggunakan helping verb. Okay, di kolom komentar di bawah. Okay, friends, that is it for today's lesson. If you have any more questions, you can just drop them in the comment section below. And as always, I'll see you next time.